Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afdalul asya'i, utama-utamanya beberapa sesuatu ma adalah sesuatu huwa wasilatun ilaiha. Ma adalah sesuatu huwa dia wasilatun lantaran ilaiha pada sa'adah al-abadiyah. Walay yatawassala, dan tidak nyampe ilaiha pada sa'adah al-abadiyah illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu, wal amali, dan amal. Memang benar semuanya itu telah dikehendak oleh Allah. Semuanya itu telah ditakdirkan oleh Allah. Benar. Memang benar. Tapi bila Allah Subhanahu wa ta'ala pengen merubah seseorang, maka digerakkan orang itu mempunyai ilmu dan melakukan amal serta ikhlas. Pertama kali itu ilmu. Rasulullah itu luar biasa gara-gara apa coba? Ilmu. Ada habaib kok nyampe luar biasa gara-gara apa coba? Gara-gara beliau alim. Ada orang ahwal atau beliau itu tidak seorang habaib mulia gara-gara apa coba? Alim. Kamu nggak usah mikir nanti bagaimana, nanti jadi apa. Nggak usah gitu. Yang penting kamu alim. Belajar ilmu agama yang sungguh-sungguh totalitas. Jangan abal-abal. Belajar, terus belajar, terus belajar. Dan ilmu yang kita peroleh, amalkan. Pengamalan ilmu yang paling dasar yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali, coba amalkan bismillah dulu. Setiap kamu melakukan apapun itu di bismillahi. Jeduk-wurduk teman. Cara menetralisir semua amal itu dengan bismillah. Yang jadikan semua manusia itu diberkahi hidupnya, diberkahi keluarganya, diberkahi langkahnya, diberkahi ilmunya, diberkahi amalnya itu dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini artinya kita meletakkan keagungan Allah. Bismi, ba itu banyak isti'anah. Sesungguhnya kita minta tolong dengan keagungan Allah. Ismi itu artinya uluwun, lawasmun. Bukan dengan menyebut nama Allah, salah. Tapi sumuwun. Uluwun, mananya uluwun. Bismillah dengan keagungan Allah yang sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba, tidak pilih-pilih. Kalau masalah lapar kemudian makan kenyang itu, yang kenyang itu tidak cuma orang Islam saja. Non muslim, orang-orang kafir, orang-orang yang besengnya sing nantang kepada Allah, bahkan tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, itu juga dikasihi oleh Allah di saat mereka hidup. Ini mana daripada Rahman. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat Rahim, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat hanya kepada orang-orang yang bertaat kepadanya. Memang benar Allah mempunyai kodok kodar yang semaunya sendiri Allah. Memang benar. Tapi perlu digarisbawahi, Allah sudah mengatakan innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang yang yakin kepada Allah dan beramal salih dijanjiin nama Allah, dia akan masuk surga selama-lamanya. Sedangkan mereka-mereka yang menentang kepada Allah, bala man kasaba si'ah, amalnya adalah amal yang jelek. Wa hatat bi khati'atu,
Kehidupannya dilimputi dengan kejelekan. Pas calon wis langkai elek, curang, ngedum duit, curang. Setelah jadi pejabat, korupsi. Setiap ada proyek dipotong sekian persen. Berbagai anggaran-anggaran curang kabeh. Kita bantu pondok pesantren jebul-jebul nyunat. Bepergian datangi resepsi, beli bensin. Minta nota, lalu dilaporkan ke negara, lalu minta uang ke negara. Anaknya shopping-shopping ke Eropa gitu. Laporannya apa coba? Anaknya sakit, dibawa ke Singapura. Naudzubillah. Bangun rumahnya, laporannya apa coba? Bantuan pondok pesantren. Naudzubillah. Namanya Mukharrar, pondok pesantrennya Al-Mukharrariyah. Rusak. Bisa kan? Hadat khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau Allah sudah menjanjikan semacam itu, enggak mungkin didedelkan. Mungkin enggak Allah akan memasukkan surga orang-orang yang maksiat dan Allah memasukkan neraka orang-orang yang ahli taat, mungkin enggak? Secara teori mungkin. Fa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun wa huwa ala kulli syai'in qadir, mungkin. Tapi Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan ingkar janji. Kalau Allah ingkar janji, tentu orang-orang maksiat itu tenang, ayam, tentrem, hidupnya kepena. Kenyataannya orang-orang yang ahli maksiat tergejolak. Wong kamu baru sholat subuhmu telat, hidup kamu tergejolak. Sampaian ini lu julak jaluk uang sama orang tua kamu itu lu, itu saja hidup kamu tergejolak. Gara-gara jebul-jebul itu ada cinta selain Allah. Katanya cintanya cuma kepada Allah. Jebul-jebul ada makhluknya Allah. Itu namanya kul wallahu ahad. Kamu itu enggak sah. Oleh kamu sholat maca kul wallahu ahad, Allahu somad, rasa. Lam yalid ini tidak beranak, makmu beranak. Walam yulad tidak dianakkan, bapakmu dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, kamu mencintai uang, uang kembarannya pirang-pirang. 1.000 oleh pirang-pirang. Walayatawassala dan tidak nyampe ilaiha pada as-sa'adah al-abadiyah illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu, wal amali dan amal. Ilmunya diperbaiki, kemudian amalnya. Yang dimaksud ilmu diperbaiki lalu beramal, diantaranya adalah menyebar ilmu. Orang menyebar ilmu bagian daripada mengamalkan ilmu. Lalu kalau sudah punya ilmu, mbok yo diamalkan. Enggak usah banyak-banyak lah. Di kitab-kitab itu pertama kali yang diterangkan oleh Musonif itu Tobab Toharu. Mbok yo kamu itu jaga suci itu loh. Ustaz saya khed. Ya walaupun kamu khed itu tapi ojo kemproh gitu loh. Dume khed nek ije perawan ngene iki wala kaya bidadari ceblok kok taksi. Tapi nanti kalau sudah anaknya 1-2 kelomprot. Dengerin itu, jangan kelomprot. Agak suci. Saya itu setiap ketemu orang-orang soleh itu juga suci. Saya itu kalau nggak wudhu itu bisa getar. Kan saya memberikan sesuatu kepada Sandi Putri. Lalu saya tanya, kamu tadi nyentuh saya? Enggak, Ustaz. Tubuh kamu tadi nyentuh saya enggak? Enggak, Ustaz. Memang orangnya enggak ngerasa, kulino orang kadas.
Orang itu ngapusi percaya nggak? Seperti orang lama ini. Enggak lihat lama ini teman-temannya bujuk sekian. Gaya itu gitu, masya Allah ya. Tapi namanya ganding lama itu, ding lama dia orang pantas. Wala yatalu dan tidak nyampe ilal amal ibadah amal illa bil ilmi kecuali dengan ilmu. Orang itu tidak akan amalnya diterima oleh Allah kecuali amalnya harus diilmoni. Paham Robian? Nah dulu nulis punya buku kan? Nulis. Tintanya seorang tintanya seorang kiai di saat mereka menulis kelak di akhirat, setiap tulisan itu ditimbang oleh Allah di akhirat bobote seperti darahnya orang yang mati syahid. Paham? Tapi yo juga keterlaluan. Bukunya diorek-orek kabeh. Lho lha orek-orek gedarahe mati syahid kenake. Lah nang ngono mang sini langsung sono sisan ae. Bikaifiyatil amali dengan cara amal. Jadi orang itu amalnya bisa diterima oleh Allah harus diilmoni. Setelah diilmoni kemudian mengamalkan ilmunya itu dengan aturan-aturan yang telah dicanangkan oleh Allah. Ojo angger sampean. Salat tok ngawur. Salat apa emang? Duhur Ustaz. Lho kok ping wakih 50 rakaat to Ustaz. Lho kok ping wakih ganjarane gen akeh. Salat apa tadi? Tarawih Ustaz. Lho kok suwene polok 3 jam lagi rampung 100 rakaat to Ustaz. Jangan gitulah. Itu sama saja ada orang pergi ke Semarang lu 3 jam lagi nyampe. Jebul-jebul tekan Pekalongan. Ya enggak jadi sampean. Paham? Enggak jadi. Ada orang lapar. Lapar ya 1 piring tuh. Lho patang piring nih. Permangan nih lu, ndangak terus. Lu kok danding lu kenapa? Muntah Ustaz. Rukuk terima ngene tok. Kira-kira apa coba? Kira-kira melanggar peraturan Allah. Allah memberi peraturan, ya ayyuhalladzina amanu kulu wasrobu. Disuruh makan, disuruh minum, tapi setelah makan dan minum jangan sampai melampaui. Wala tusrifu, jangan melampaui. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Makan yang makan belum minum, jangan berlebihan. Kalau makannya enak-enak enggak masalah, yang penting jangan berlebihan. Makan daging unta. Harganya itu sampai 15 juta. Boleh nggak? Ya boleh, sepenting ojo waregen. Boleh. Beli sarung, harganya 5.500.000. Boleh nggak? Ya boleh. Ya nggak boleh itu terus beli sarung 50 tinggu kabeh. Senajan 50 itu tau terima regane terima 500.000. Mosok Ustaz, sarungnya sarung rosok. Sarung yang dijual di pinggir-pinggir jalan. Kayak obralan. 10.003. Dulu saya kalau dapat kiriman, aku sering beli baju-baju yang diobral di pinggir jalan. Kan murah itu. 15.000 dapat 3. Tak dumke koncoku wala senenge bol.
Fa aslu sa'adati, maka asli kebahagiaan. Fi dunia, di dunia, wal akhirati, dan akhirat. Huwa adalah al ilmu, ilmu. Asal daripada kebahagiaan. Orang itu bisa bahagia. Yang bahagianya abadi. Yang dohirun wa batinan. Fi dunia hatal akhirah. Itu adalah dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Nah, ilmu umum itu ada pensiune. Dulu sih guru fisika di sebuah sekolahan terfavorit di Indonesia. Setelah umurnya 60 tahun, gelundang, gelandung, karo katoan cekak, karo mancing di pinggir kali. Coba, habis ngulang fisika. Beda dengan ilmu agama. Ilmu agama ini akan bisa diamalkan awet lahir. Ada cabang bayi lahir diadani. Ilmu agama. Nyampe wafat diadani lagi ilmu agama. Di waktu dewasa punya ilmu agama, Masya Allah nih. Yang bisa mengangkat derajat seseorang itu ilmu agama. Ada seorang bupati calon karena punya ijazah nyampe sarjana semisal. Mereka yang mulia itu hanya 5 tahun. Itu saja mulianya kalau pakaian dinas di kantor, lalu dikawal sama patwal. Nanti kalau sudah di rumah katoan cekak gitu, ya ora mulia ke. Ya biasa, datangi undangan tahlilan yang tanggone ya biasa. Orang ono sing ngawal mobil patwal. Beda dengan seorang ulama. Ulama itu mulia dohirun babatiran. Saya berani ngomong gini tuh saya jalanin. Iya apa? Iya tamune akeh disalam templeki wong ngono kuwi lha aku iso. Wis ndang. Endang tengok-tengok ning omah. Kelaparan kowe. Ora percaya. Nggak bisa itu kalau nggak ngalim nggak bisa kan? Kalau nggak ngalim nggak bisa itu. Alah terima paling di sini Ustaz dari salam templeki wong. Lah ya coba toh kamu uji coba. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah nggak bisa. Nggak bisa. Fahuwa idan afdalul a'mal. Fahuwa maka dengan ilmu. Fahuwa maka ilmu idan. Afdalul a'mal. Fahuwa maka ilmu. Idan afdalul a'mal. Idan jika demikian afdalul a'mali lebih utamanya beberapa amal. Orang itu kalau melakukan amal kemudian amalnya diilmuni, maka amalnya menjadi amal yang paling mulia. Sama-sama sedekah, mereka juga sedekah, sini juga sedekah. Yang satu sedekah diilmoni, yang satu sedekah gak diilmoni, beda. Yang tidak diilmoni, foto selfie, kadang-kadang disuting, diupload di media sosial, jebul-jebul dalam rangka konten. Keuntungannya ya cuman konten itu doang. Coba yang diilmoni. Ya? Tidak perlu konten-kontenan. Wong sudah terlalu banyak dia sedekah. Nah, mereka sedekah kan ngenteni konten. Nanti hasilnya beda kan? Hasilnya beda. Kalau nggak percaya buktikan. Sesuatu itu kalau diikhlaskan, maka akan mengeluarkan keramat. Percaya nggak? Ya. Akan mengeluarkan keramat. Al istiqomatu khairun min alfi karomah. Jadi amal itu yang diikhlaskan itu akan mengeluarkan keramat. Ada susu ke sini, ini bagian keramatnya ilmu ini. Kalau saya nggak ngalim, nggak ngarah ini. Carikan guru SMP, Sanawi, Aliyah,
Sing mulang kok dimati anak santrine nggono susu. Wong santrine ora brengkolang nggunake sepatu bejo malah. Kemarin ada demo. Ada demo mahasiswa. Gara-gara apa coba? Liburnya kecepatan. Yang libur 2 minggu dong ngenyang. Padahal Al-Mubarak orang libur 11 orang sing demo. Ya ada yang saya ngaji ora ukuran loh Jumat bareng lah ngaji. Jam segini ngaji orang sing demo. Enggak ada. Malah santri hewane seneng. Jadi aku mau meh dulu santri-santri wis mangkat akibatnya. Wis anggere mangkat ngaji. Tur aku nak ngaji anggere ngawur. Saya ngaji ngawur, ngopo sembung golek-golek makna. Wong sak kecekele, keliru ya karepe. Anane keliru berarti ana wong luwih ngerti daripada aku biar dibetulkan. Orang itu kalau dijaga sama Allah, keliru itu lebih baik daripada bener. Keliru itu kadang-kadang lebih apik daripada bener. Ngirimi anake dilelah keliru wong. Anaknya kan namanya Muhammad. Dikirimkan namanya juga Muhammad. Keliru wong. Ngono kuwi wis ngerti nak keliru itu abahe ngono ya seneng, gak apa-apa biar. Gak usah diminta. Wa kaifalah, dan bagaimana tidak? Wa qad tu'rafu, dan benar-benar diketahui fadilatu syai'i, keutamaan sesuatu. Aidon juga bisyarafi thamratihi, dengan mulianya, bisyarafi samratihi, dengan mulianya buahnya syai'. Ada pohon, buahnya itu manfaat dan tidak, buahnya itu lazat atau tidak, tergantung prosesnya. Kalau proses perawatnya bagus ya hasilnya buah juga bagus. Begitu juga dengan amal. Amal itu kalau diilmoni dengan baik, ditarbiyakan dengan baik, Masya Allah, menjadi sebuah hasil amal yang luar biasa. Amal itu yang terpenting itu tuh, kamu melakukan amal tuh yang terpenting itu tuh sangat-sangat penting. Jangan pernah mensekutukan Allah. Paham? Jangan mensekutukan Allah. Banyak orang beramal, jebul-jebul amalnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa seperti itu? Dia menyekutukan. Kenapa dia menyekutukan? Merasa dia bisa amal, lalu bentuk-bentuk seperti itu namanya sombong, kemudian amalnya nggak diterima. Dia tidak sombong. Memang benar-benar ikhlas karena Allah. Tapi dia merasa bisa melakukan ikhlas. Ngono iku ya termasuk syirik. Lho, aku ki nak ngamali ikhlas karena Allah, gak karena pahala gerak karena ini. Ikhlas itu merasa dia bisa ikhlas. Kemudian dia sinis melihat orang lain. Seakan-akan orang lain itu rasa apa-apa nih. Naudzubillah. Rasulullah saja sholat nyampe direwangi, kakinya membengkak. Sayyidatina Fatimah nyampe, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan yang semacam ini? Apa kata Rasul? La an akuna abdan syakura. Wahai Fatimah, saya ini pengen menjadi seorang hamba yang banyak syukur kepada Allah atas karunia yang diberikan aku. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Seumpamanya semuanya ini tidak fadl dan rahmatnya Allah, tentu aku ini termasuk orang yang celaka. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah engkau juga seperti itu? Iya, gitu. Iya, saya juga gitu. Orang kan tidak aman daripada penipuan. Wa mal hayatud dunya illa mataun ghurur.
Hidup di dunia ini alah gurur, tipu-tipuan tok. Sing ganteng ya be ketipu dengan kegantengannya, yang cantik ya be ketipu sama kecantikannya, sing alim ketipu dengan alimnya, sing amal akan ketipu dengan amalnya, alimnya, seperti itu. Sing soleh ya be ketipu karo solihe, sungguh beruntung mereka-mereka yang mengosongkan hati, memenuhi Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, sehingga orang itu kalau di dalam kolbunya enggak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, sehingga tidak bangga di saat disanjung dan tidak berkecil hati di saat dihina. Paham? Bagaimana keadaan Anda di saat ada orang menyanjungmu dan menghinamu? Gerak enggak hatimu? Gerak Ustaz lah. Perlu dilatih lagi, ya enggak? Bukan saya katakan kamu orang jelek, enggak, perlu dilatih lagi. Kita orang ini masih grek, dielek-elek wong masih grek. Nabiullah Yusuf itu loh, di penjara berapa tahun coba? 7 tahun, ya enggak? Atas tuduhan apa coba? Memperkosa Sayyidatina Zalikha. Coba. Siapa Sayyidatina Zalikha? Ibu angkatnya. Siapa yang memenjarakan? Ayah angkatnya. Coba. Siapa Nabiullah Yusuf? Anak angkat. Coba. Dia seorang lelaki yang solih. Bahkan seorang nabi dan rasul. Jelas-jelas sing salah Sayyidatina Zalikha. Sing bener iku Nabiullah Yusuf. Apa yang terjadi coba? Sayyidatina Zalikha nangis di depan Patih Aziz. Mas, saya pengen diperkosa sama Yusuf gitu loh. Wajahnya Patih Aziz marah besar. Saking marahi, hampir saja. Ada ajudannya, penasihatnya Patih Aziz mengatakan, wahai raja, coba raja diperhatikan. Seumpamanya ini adalah kelakuannya Yusuf, tentu yang robek bagian ini. Lihat raja, bukankah baju yang robek dari arah belakang? Berarti yang pengen melakukan zina itu bukan Yusuf, tapi istri panjenengan. Masa ana wong merkosa kok sing suwek mburi. Wong merkosa kan tidak kan ngono teh. Cah iki ya tidak malah dirangkul. Bahaya. Lah sing robek belakang kok. Patih Aziz to mantuk-mantuk. Iya juga ya. Iya ini bojoku sing tapi berhubung seorang lelaki jantannya bagaimana, hebatnya bagaimana, kalau sudah terkena virus perempuan yang kuat jadi lemes, yang lemes jadi kuat. Percaya nggak? Ana wong lanang kok dicepapruti karo bojone. Iku barangnya iso mengeret lho. Tapi nek ana wong lanang kok disayang-sayang bojone, barangnya iso ngatik jegrek gitu. Percaya nggak? Jadi matine wong lanang itu mati, uripe wong lanang itu di genggamannya kaum perempuan, paham? Mati dan hidupnya kaum lelaki di genggamannya